Halo, selamat pagi. Ini adalah tugas UAS, ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Untuk menjadi good leader atau pemimpin yang baik dengan beberapa indikator. Yang pertama adalah effective communication. Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan berempati dengan orang lain. Pemimpin yang baik harus menjadi pendengar yang penuh perhatian dan memimpin tim, pengikut, dan bawahannya secara efektif. Contohnya, ketika mengalami penurunan omset, pemimpin mendengarkan keluh kesah para sales. Masalah apa yang dihadapi, kemudian seorang pemimpin memberikan feedback berupa empati dan solusi konkret untuk langkah yang lebih baik dan tidak lupa memberikan semangat dan motivasi. Yang kedua adalah integrity. Pemimpin yang jujur dan luar biasa berhasil karena mereka menepati janji, memberikan contoh yang baik bagi orang lain, dan menyelesaikan sesuatu. Untuk menjadi pemimpin di perusahaan, diperlukan integritas dan kejujuran dalam bekerja. Ketika menjadi tenaga sales, harus amanah ketika dititipkan tagihan dari dealer. Tidak merekayasa pencapaian agar targetnya stagnan. Meminta maaf kepada stakeholder ketika melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Seorang pemimpin tidak bangga diri atas pencapaian yang diraih bawahannya. Yang ketiga adalah accountability. Untuk menjadi pemimpin yang baik, Anda harus mengakui kontribusi orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan Anda bila perlu. Ketika mencapai target yang telah ditentukan, pemimpin tidak patut bangga diri, tapi bangga dengan tim yang solid, saling mendukung sehingga dapat tercapainya target. Ketika ada kesalahan, pemimpin tidak patut memojokkan salah satu pihak, tapi ikut bertanggung jawab dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah empathy. Salah satu kualitas paling berharga dari seorang pemimpin adalah kecerdasan emosional yang dapat Anda kembangkan. Misalnya ketika bawahan terlambat 5 menit, tidak perlu memarahinya. Berikan rasa empati dengan menanyakan alasan terlambat. Mungkin masalah teknis seperti kendaraannya mogok, masalah kesehatan, atau keluarga. Kematangan emosional seorang pemimpin itu penting. Yang kelima adalah humility. Sebagai pemimpin yang luar biasa, Anda harus lebih tertarik untuk membantu orang lain dan meningkatkan chemistry tim daripada mempromosikan ide dan agenda Anda. Kebersamaan, saling mendukung, tidak mementingkan diri sendiri, apalagi sampai menjatuhkan pihak lain, menginspirasi tim dan mengutamakan kerendahan hati. Yang keenam adalah resilience. Keberanian diri membangkitkan optimisme untuk mencapai target yang lebih besar dari kesulitan dan menginspirasi tim untuk bangkit. Optimisme alami ini akan membantu mengatasi stres dan krisis dengan mendorong untuk fokus pada peluang daripada kesulitan. Yang ketujuh adalah vision. Berbagi visi dan menginspirasi timnya. Visi yang menjadikan produk dengan luas menjadi produk nomor 1 dan dipercaya sebagai prinsip lampu terbaik. Mengimplementasikan visi tersebut dan menilai sudah sejauh mana visi tersebut dijalankan, membuat keputusan dan mengkomunikasikan ke tim agar muncul ide-ide yang baru dan fresh. Influence. Yang kedelapan adalah influence. Pentingnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan timnya agar tidak terkesan menyeruh yang berisiko menjadi pemberontakan. Pemimpin yang baik adalah yang mengajak, memberi contoh, dan melakukan bersama. Dengan komunikasi dua arah tersebut, maka mampu membangun kesadaran dan saling pengertian dengan anak buahnya. Yang kesembilan adalah positivity. Tindakan seorang pemimpin harus konsisten dengan apa yang diharapkan dengan timnya, karena pemimpin biasanya bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Kuncinya adalah kepositifan, menjaga keseimbangan dan fokus untuk menemukan solusi daripada membiarkan emosi mereka menguasai diri dan menyalahkan. Yang ke-10 adalah delegating. Mendelegasikan atau delegating ketika pemimpin menyerahkan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah terhadap bawahannya. Banyak pemimpin baru merasa sulit untuk mendelegasikan tugas karena mereka terbiasa mengurus semuanya. Namun, sebagai seorang pemimpin, harus meningkatkan tim dan menjadikan diri sangat diperlukan saat mengambil peran yang lebih rendah. Sebagai seorang pemimpin yang baik,
Prestasi bawahan seharusnya tidak menindas pemimpin atau membuat pemimpin merasa terancam. Kemampuan pemimpin yang mencakup pendelegasian tanggung jawab dan mempromosikan orang lebih dari organisasinya sangat penting. Tim hanya dapat unggul jika setiap anggota berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan bersama. Yang ke-11 adalah confidence. Untuk menjadi pemimpin yang baik, harus mengotori tangan Anda dan mengambil alih. Pemimpin harus memiliki kepercayaan diri untuk memimpin, percaya bahwa ide dan tujuan layak untuk kelompok dan tindakan yang tepat. Salah satu atribut pemimpin yang hebat adalah kemampuan untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan. Pemimpin sejati dapat mempertahankan ketenangan dalam menghadapi kesulitan, tidak peduli seberapa menakutkan situasinya. Nomor 12 adalah open-minded. Berpikiran terbuka adalah kualitas yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang harus dapat mendengarkan dan memahami dari mana orang lain berasal, bahkan jika ketika tidak setuju atau tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Demikian adalah presentasi dari saya, yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Cukup sekian, apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.